Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kami di sini terdiri dari saya, Ismi Amalia Ramadan, dan juga Joko Nusantoro. Kami akan mempresentasikan tentang innovation strategy having a clear sense of direction atau memiliki arahan yang jelas. Di mana untuk strategi inovasi di sini harus memiliki arahan yang jelas. Dan juga tidak lupa terdapat dosen pembimbing yang ada di tengah-tengah kami, Ibu Dr. Al-Fatih S. Manggabarani, SEMSI, selaku dosen mata kuliah inovasi dan kewirausahaan. Baik, inovasi tergantung pada visi, kecuali jika pengusaha kita memiliki visi yang menarik dan kemampuan untuk mengkomunikasikan semangat ini kepada orang lain. Maka mendapatkan keuntungan ataupun dukungan tahap awal untuk ide mereka tidak mungkin terjadi. Dikutip dari buku Maxims for Revolutionists, yaitu dari Man and Superman, Penguin Classic tahun 2000. Orang yang berakal menyesuaikan dirinya dengan kondisi yang mengelilinginya. Orang yang tidak berakal menyesuaikan kondisi sekitarnya dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kemajuan teknologi tergantung pada orang yang tidak berakal. Definisi inovasi. Inovasi adalah suatu proses yang mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dipasarkan. Inovasi juga adalah suatu kombinasi visi untuk menciptakan suatu gagasan yang baik dan keteguhan serta dedikasi untuk mempertahankan konsep melalui implementasi. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan modal. Dikutip dari buku Mahfuz tahun 2004. Nah, selanjutnya, mengapa strategi inovasi itu penting? Secara tanggap dan cepat dalam melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan adalah salah satu strategi bisnis yang bisa digunakan saat kondisi penjualan menurun. Salah satu contohnya yang bisa dilakukan misalnya menambahkan produk baru atau meningkatkan layanan produk dengan fitur digital yang lebih canggih. Di sini ada beberapa poin yang efektif dalam meningkatkan strategi inovasi. Atau kenapa sih strategi inovasi itu penting? Yang pertama ini adalah memperjelas prioritas dan tujuan. Artinya adalah sebuah perusahaan dipastikan ketika mereka mulai untuk melakukan suatu kegiatan bisnis, pasti mereka memiliki tujuan, maksud dan tujuan yang jelas agar perusahaan mereka ke depannya akan terus bertumbuh dan juga berkembang. Oleh karena itu, penting suatu perusahaan harus memiliki inovasi strategi. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan keselarasan. Keselarasan di sini adalah yang dimaksud setiap perusahaan yang menciptakan produk baru diharuskan untuk produk tersebut dapat hidup berdampingan dengan masyarakat. Artinya adalah ada keselarasan antara produk yang dibuat dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan bisnis dari berpuas diri. Tentu saja, jika perusahaan terus-menerus menciptakan produk inovasi, artinya perusahaan tersebut akan selalu berpikir secara maju ataupun secara berkembang. Dikarenakan untuk kebutuhan konsumen selalu meningkat setiap waktunya, maka penting untuk perusahaan agar untuk tidak berpuas diri, tapi harus terus melakukan inovasi. Kemudian yang terakhir adalah membantu bisnis mencapai kesuksesan jangka panjang. Tentu saja jika perusahaan memiliki strategi inovasi, dipastikan mereka akan sukses dalam jangka panjang karena mereka selalu melakukan hal-hal baru yang dimana itu tidak banyak bisa dilakukan oleh perusahaan lain. Kemudian hasil dari strategi inovasi sendiri akan sangat bernilai bagi organisasi ataupun perusahaan karena akan memaksimalkan manfaat potensial. Dan pengertian lain dari inovasi strategi adalah sebagai hal yang dapat mendeskripsikan masa depan perusahaan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Joko Nusantoro. Selanjutnya, saya akan memaparkan
jenis strategi inovasi. Beberapa inovasi didasarkan pada pengembangan teknologi, sementara yang lain didasarkan pada proses bisnis yang inovatif. Kedua jenis itu sangat berharga dan penting. Strategi inovasi harus mencakup jenis inovasi yang menjadi prioritas bisnis. Para peneliti mengatakan ada 4 jenis inovasi utama, yaitu inovasi rutin, inovasi yang mengganggu, inovasi radikal, dan inovasi arsitektur. Pada inovasi rutin, inovasi akan dibangun di atas kemampuan perusahaan yang ada dan melayani basis pelanggan yang sudah ada. Jadi, inovasinya berupa produk dengan versi baru. Sedangkan inovasi mengganggu atau inovasi disruptif, perusahaan akan benar-benar menghadirkan model bisnis baru yang menantang atau mengganggu para pesaingnya. Seperti keputusan Amazon untuk menawarkan pengiriman gratis. Inovasi radikal itu membutuhkan inovasi teknologi yang bisa disesuaikan dengan bisnis yang ada. Jadi ada teknologi baru yang bisa digunakan seperti perusahaan infam, menanam produk di dalam gedung dengan teknologi pertanian yang mana penyiraman, pemupukan, pengontrolan itu dikendalikan dari jarak jauh. Sedangkan inovasi arsitektur merupakan kombinasi dari teknologi baru dan perubahan model bisnis. Demikian. Yang berikutnya adalah contoh produk inovasi strategi dari kelompok kami, yaitu jas hujan syar'i. Seperti sebelum-sebelumnya, kita hanya melihat jas hujan yang model seperti kelelawar atau satu set baju atasan dan bawahan. Itu warnanya polos saja, warna hitam, warna biru, warna merah. Dalam hal ini, kami menghadirkan produk jas hujan syar'i untuk kaum hawa, itu adalah warnanya menarik, kombinasi hitam, putih, merah, dan sebagainya. Berikut juga modelnya, dan aksesoris-aksesoris yang ditempelkan, sehingga mereka tetap bisa tampil di dalam kondisi hujan itu tetap nyaman. Selain untuk kaum Hawa, untuk kaum Adam juga kami hadirkan jas hujan yang bisa menyimpan gadget mereka dengan tetap terlindungi dari percikan air. Tahapan inovasi adalah mengadakan ide, menguji ide, mengembangkan ide, dan memperbarui ide. Jas-jas hujan tersebut setelah tidak dipakai itu bisa disimpan dengan tas yang warnanya menarik, bentuknya juga ergonomis dan kompatibel. Kemampuan untuk mengembangkan inovatif itu perlu dilakukan audit di mana kita sekarang. Beberapa pertanyaan untuk mengeksplor terkait dengan ide kita adalah apakah kita memiliki proses yang jelas untuk mewujudkan inovasi tersebut? Mekanismenya apakah efektif? Itu perlu kita catat. Selanjutnya adalah apakah kita sudah paham tentang tujuan strategis dalam memandu kegiatan inovatif kita. Terus organisasi pendukung untuk mewujudkan ide kreatif tersebut apakah sudah ada? Lalu dimungkinkan kita untuk berkelompok, berdiskusi, membangun ide kreatif satu sama lain. Setelah itu, kita akan bangun dan perluas jaringan kita untuk inovasi
supaya inovasi kita terbuka dan lebih kaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami dan atas perhatiannya. Semoga ide kami bisa bermanfaat.